Penelitian ini akan menggunakan 4 dataset, di mana di sini tersedia 4 dataset secara publik. Setiap dataset ini memiliki ciri khas yang unik yang membedakannya dengan dataset yang lain. Untuk lebih jelas, tersedia gambaran untuk dataset 1 ini instansinya 3000 lebih, fiturnya 21, dataset 2 ini 7043 dengan fitur 21, nah, dataset 3 ini instansinya banyak 51.000 lebih, fiturnya 58, dataset 4 ini instansinya 3000 lebih dan fiturnya sedikit, 11 saja. Penggunaan banyak dataset ini diharapkan dapat menguji robustness atau reliability dari proposed method yang akan kita gunakan. Setelah kita mendownload keempat dataset tersebut, terdapat fitur-fitur yang menunjukkan relasi antara fitur-fitur tersebut dengan labelnya. Jadi di sini ada label chart yang menentukan apakah customer tersebut kabur atau tidak. Jadi 0 ini menunjukkan kalau dia tidak kabur dan 1 ini menunjukkan kalau dia kabur. Jadi labelnya ini bersifat binary. Ini adalah gambaran untuk dataset pertama. Selanjutnya ini adalah gambaran untuk dataset kedua. Kalau yang tadi 3000-an, yang ini adalah 7000-an. Untuk dataset ketiga, di mana dataset ini memiliki fitur yang paling banyak dengan instance yang paling banyak. Di fitur yang dimiliki oleh dataset ketiga ini 58 dan instansinya ini sampai 50 ribuan juga. Nah, dataset keempat ini memiliki fitur yang jumlahnya cukup sedikit, 11 saja, dan instansinya 3 ribuan. Tahap selanjutnya adalah melakukan data preprocessing untuk dataset yang telah kita ambil. Jadi ini adalah salah satu contoh data preprocessing yang saya lakukan untuk dataset ketiga. Untuk melakukan preprocessing, kita perlu melakukan import terhadap library terlebih dahulu, kemudian memasukkan dataset yang telah kita ambil, kemudian kita akan mengecek apakah nilainya itu sudah baik atau tidak. Nah, apabila belum baik, akan kita lakukan preprocessing. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana saya melakukan preprocessing pada dataset, di mana misalnya ada kolom yang tidak baik, bisa kita hilangkan. Kemudian juga akan dilakukan encoding categorical feature sehingga fitur tersebut dapat kita lakukan pengolahan, di mana fitur categorical itu harus kita ubah menjadi numerical. Setelah melakukan data preprocessing, selanjutnya kita akan melakukan pelatihan model prediksi untuk beberapa metode yang kita bandingkan. Penelitian ini akan mengusungkan metode usulan yang bernama GRASS yang merupakan hasil gabungan antara GSA dengan SA. Metode usulan kita akan dibandingkan dengan metode lainnya yaitu GA, GSA, dan SA. Untuk mendapatkan hasil perbandingan, kita harus menghasilkan training model untuk setiap algoritma yang kita buat. Jadi setiap algoritma ini akan kita lakukan training model. Contohnya pada GA ini kita akan melakukan training model menggunakan algoritma GA dan mendapatkan hasilnya yang akan disimpan pada file CSV. Demikian pula untuk GSA ini. Kemudian untuk SA ini juga, dan yang terakhir adalah metode usulan kita. Pada saat menggunakan metode usulan, kita akan mengimport library ataupun kode-kode yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan meload datasetnya, memasukkan parameter yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan training, menggunakan settingan yang telah kita masukkan. Hasil dari train tersebut akan disimpan pada CSV yang akan kita gunakan nantinya untuk pencatatan. Dan untuk setiap training model ini kita akan menyimpan akurasi, presisi, recall, F1 score, kemudian nilai AUC dengan jumlah dari setiap fitur. Untuk bagian visualisasi dari hasil yang telah kita hasilkan, kita akan melihat file-file CSV yang telah kita simpan dari hasil training model tersebut. Berikut ini adalah contoh hasil CSV dari proposed method kita, di mana kita akan mendapatkan hasil setiap iterasi, dan hasil dari setiap iterasi ini perlu kita buat rata-ratanya. Setelah kita mendapatkan rata-ratanya, kita akan memasukkan dalam tabel perbandingan. Berikut ini adalah tabel perbandingan, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa proposed method kita unggul di dalam beberapa metrik dibandingkan dengan metode lainnya. Nilai bot yang saya tunjukkan ini adalah hasil yang diperoleh dari metode kita yang unggul di berbagai matriks. Keunggulan yang paling signifikan itu ada di dataset ketiga, di mana metode kita unggul secara signifikan di nilai precision dan AUC score. Selanjutnya adalah uji fragment test yang dilakukan. Nilai bot yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa improvement yang telah dihasilkan oleh metode kita merupakan improvement yang bernilai signifikan dibandingkan metode-metode lainnya.